Sat, ini saat kita makan banyak saat ikan namanya kalau bahasa Bali ikan nyat-nyat saat. Terus ini sambelnya enak banget. Ini kalau dicampur daging ini enak banget saat. Daging kambing, daging sapi. Nah ini kan sebentar lagi kita kurban saat. Sebentar lagi kurban. Yang jadi permasalahan setiap tahun dalam ibadah kurban itu adalah tentang masalah kulit maupun tentang kepala segala macam. Nah kita menyikapi itu gimana saat? Biar apa istilahnya? Biar panitia kurban maupun yang kurban juga sama-sama legowo, sama-sama seneng gitu Ustaz. Biar terutama biar nggak ada pelanggaran syariat gitu Ustaz. Sebenarnya ini sudah dibahas kajian di malam. Sayangnya nggak hadir. Ini Itu dia ya, masalahnya panitianya nggak hadir. Uzur Ustaz, uzur. Mungkin diihalakan ke kajian itu aja, dipotong itu. Mungkin pertanyaan selain itu lebih bermanfaat karena pembahasan yang ditanyakan sudah dijawab dan sudah diterangkan di pelajaran maghrib itu. Nah teman-teman, judulnya adalah seluk-beluk ibadah kurban. Cari nanti di YouTube dengan judul seluk-beluk ibadah kurban. Nah, ada satu yang pertanyaan. Nah ini gimana Ustaz? Nah, kadang panitia kurban ini ya membagikan daging itu keluar dari daerahnya. Nah hukumnya gimana? Ini kan belum terbahas tadi malam. Naql lahm ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kesimpulannya, hukum asal kurban itu adalah dibagi di tempat yaitu kurban. Itu hukum asalnya. Seperti zakat berarti hampir sama. Iya, hampir mirip. Cuma kita punya kaidah, terkadang mafdhul itu lebih tinggi ketimbang perkara yang mulia kalau ada murajjahat atau penguat di dalamnya. Nah, dari sini kadang-kadang kita mau pindahkan ke tempat yang lain yang itu ada murajjahat. Misal contoh di tempat itu nggak ada sama sekali. Kalau di tempat dia kurban full, atau ada takliful qulub, atau ada hal-hal yang itu murajjahat, maka yang awalnya kurang afdol menjadi lebih afdol dikarenakan murajjahat tadi. Satu pun dalil kami membaca dan menulis belum kami dapatkan dalil larangan memindah kurban. Cuma mereka bilang aja bahwasanya ibadah ini adalah harusnya ya sebetulnya alasan logika aja sih. Gak ada dalil sama sekali terkait dengan itu. Jangankan itu, zakat itu sudah ada nas yang lebih lah, kayak tukhudhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Dhamirhum itu kan kembali kepada orang di sekitarnya dan diberikan. Itu aja para ulama masih membolehkan dipindah ke tempat yang lain manakala di situ ada murajjihat, penguat yang menjadi yang awalnya kurang kuat menjadi lebih kuat. Nah kalau kondisinya di kota atau di tempat tersebut sebenarnya masih banyak orang yang memerlukan. Apakah boleh sebenarnya kalau masalah bolehnya boleh, tapi kurang afdol karena ulama mengatakan makruh dipindah. Nah, jadi kalau afdoliyanya itu adalah diberikan kepada orang yang di tempat yang membutuhkan itu. Itu juga akan menjadi kasru qulubihim, mematahkan, menyedihkan hati mereka. Kenapa kok harus jauh-jauh banget sedangkan kami di sini aja membutuhkannya. Dan itu menjadi penyedih, dan sesuatu yang menyedihkan orang terdekat otomatis tidak dibenarkan oleh syariat. Artinya paling enggak makruh untuk mereka lah gitu. Termasuk berarti di dalamnya gini Zat. Sekarang kan banyak lembaga-lembaga sosial nih, mereka menyalurkan kurban di daerah tersebut. Itukah sama dengan kasusnya Ustaz Uji nggak? Menyalurkan ke tempat yang lain? Ya, artinya disembelih di sana juga, di ini juga. Iya. Misal contoh kayak saya nih, misal contoh orang Bali, ingin kurban di Gresik. Ya. Pada dasarnya yang berhak adalah
di Balinya ya. di Balinya karena dia bertempat di situ gitu loh. Hmm. Nah, dia mungkin melihat murojahat yang ada, maka dia anak kirim kemana ke Gresik. Karena melihat murojahat yang ada. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa Zat? Biar Ya misal contoh murojahatnya di tempat itu nggak ada yang kurban. Misalnya di pesantren, nggak ada yang kurban di pesantren itu. Hari-harinya makan apa tempe. Kemudian dia nggak pernah makan merasakan. Nah mungkin murojahat di situ. Yang mana di tempat Bali, misal contoh udah banyak yang kurban, udah merasakan makan enak setiap hari lah kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tulabul ilmi, penuntut ilmu. Ini kan hal-hal yang kan perlu dibuktikan. Atau tempat itu agamanya lemah banget. Maka dengan kita kasih taklif melunakkan hati mereka untuk bisa berlapang dada. Atau mereka itu selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih itu, atau mereka itu memusuhi dakwah. Dikasih itu menjadi lunak. Banyak asbab yang harus kita tempuh. Makanya barakallahu fiik, agama ini nggak bisa saklek loh, maksudnya terkait kayak gitu itu nggak boleh sakleknya. Pokoknya begini nggak bisa, karena agama ini dibangun di atas maslahah dan mafsadah. Enggak juga harus berarti yang berkorban itu harus datang ke tempat tersebut untuk berkorban saja. Untuk itu Ibnu Qudamah ada sebuah hadis yang menjadi acuan ini. Nabi Yunus alaihi salatu wasallam berkata kepada Fatimah, isyadiha, saksikanlah kurbanmu itu. Isyadiha ini para ulama memiliki dua pandangan. Ada mengatakan disunahkan dan ada mengatakan diperbolehkan. Ya, tapi ya tadi, kalaulah kita hukumi sunnah, dia hadir, itu pun ya melihat masalah yang harus di. Kalau kita ada kata mau kurban di sana di tempat pulau yang itu jauh dari Islam dan itu, kalau anak hadir ke sana hanya menunaikan sunnah ini berapa biaya mafsadah yang saya harus, mendingan kurban lagi daripada hanya menyaksikan itu kan gitu loh. Itu juga butuh dirinci gitu, butuh dirinci. Oleh karenanya jadi orang yang kurban menyaksikan itu ya taruhlah itu hukumnya sunnah, ya sekedar sunnah, itu pun harus dipertimbangkan masalah dan mafsadah yang lainnya gitu loh. Ustaz, lanjut. Orang kafir boleh nggak menerima hadiah dari kurban? Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan juga Imam Mawardi al-Mutalhawi mengatakan boleh orang non-Islam menerima kurban. Karena apa? Karena pembagian kurban itu terbagi 3. Untuk dia makan, untuk hadiah, dan untuk sedekah. Hadiah kepada non-Islam nggak ada masalah, nggak ada masalah. Maka kita kasihkan ke non-Islam, non-Muslim itu dalam rangka hadiah, tentu nggak ada masalah. Sebagaimana hadiah yang lain boleh kita berikan kepada non-Islam. Lebih-lebih lagi dengan kasih hadiah itu, ya kita bisa ngambil manfaat, tercegah dia suka mengganggu kita, menjadi nggak mengganggu, atau dia punya pemahaman yang agak miring ke kita, menjadi nggak miring, maka itu lebih ditekankan lagi kalau ada masyarakat yang demikian. Kalau untuk apa, seorang bernazar untuk berkorban, saya pernah dengar katanya kalau sudah bernazar itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jadi dia tidak boleh makan dan orang kafir tidak boleh diambilkan hadiah dari itu. Benar nggak Ustaz? Ya, untuk nazar lebih khusus. Hatta ulama sepakat ketika membahas tentang kulu wa atimul qani'ah al-mu'tar itu. Makanlah dari daging kurban kamu. Itu para ulama mengecualikan illa udhiyatan nadhrin, kecuali kurban nazar. Orang yang nazar itu, orang yang berkurban nggak boleh makan. Dan saya baca ada nukilan kesepakatan itu. Jadi kalau kita mau kurban itu jangan mengatakan aku bernazar tahun depan mau kurban ya, tapi aku pengen melakukan kurban. Iya. Karena kalau kita mengucapkan aku bernazar tahun depan akan kurban atau aku bernazar kurban, nanti jatuhnya kepada nazar tersebut. Iya. Dan berarti hukumnya beda. Iya. Bentar selanjutnya Ustaz. Ini mungkin banyak orang yang nggak paham Ustaz. Boleh nggak misalnya si pekurban harim atau wanita Ustaz,
wanita tersebut nyembelih langsung kurbannya Ustaz. Boleh nggak Ustaz? Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' nggak ada larangan wanita menyembelih. Wih keren. Dan kaidah syariahnya an-nisa'u syaqaiqur rijal. Iya. Nah, wanita itu adalah bagian dari laki-laki. Apa yang diperbolehkan oleh laki-laki diperbolehkan oleh perempuan illa khasabih dalil, kecuali dalil yang mengkhususkan. Enggak ada. Jadi enggak apa perempuan menyembelih sesembeliannya. Walaupun dia mampu sih. Dan nyembelih sendiri ini disunahkan ya juga Ustaz? Ya, disunahkan karena disunahkan dan boleh diwikalakan karena kedua-duanya ada di zamannya Nabi. Nabi menyembelih sendiri dan Nabi juga mewikalakan kepada Ali bin Abi Thalib. Karena banyak yang mewakilkan ya. Iya, Sama wakilkan panitia. Iya, panitia. Sini sembelih panitia gitu. Bahkan ada yang sampai ngelihat darah pingsan Ustaz. Iya. Itu gimana? Nanti seruput perang lihat darah, gitu. Masya Allah. Gitu. Pak Sugeng kan ada pertanyaan Pak Sugeng? Nah, saya mungkin dari sisi dari panitianya Ustaz ya. Nah, biasanya panitia itu kan memberikan informasi kepada jamaah bahwasanya melakukan korban itu kalau sapi 7 orang gitu. Nah, dicantumkan di situ harganya. Ya. Harga itu tercantum pas seperti itu ya. Nah, tapi tidak disampaikan pula nanti selebihnya itu untuk operasional. Nah, misalnya harganya kalau orang satu 2.500.000 misalnya ya, dikalikan orang 7. Kan seperti itu ya. Setelah itu sisanya itu seandainya kalau beli harga sapi 5 juta kan nggak mungkin 15 juta kan nggak mungkin panitia beli harga 15 juta misal karena ada biaya operasional. Nah, selayaknya kah itu nanti disampaikan Ustaz kepada si apa namanya yang mau berkorban itu ya gitu. Nah, terus yang pertama itu ya yang kedua itu Ustaz terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban itu Ustaz ya. Itu yang afdal kan ada hari tasik itu Ustaz ya. Ya, yang afdal kan pas hari raya Ustaz. Apakah boleh kalau suatu saat ada sesuatu yang tidak memungkinkan disembelih di hari itu Ustaz? Gimana pahalanya Ustaz? Jadi gini, pertanyaannya tadi seputar ada kelebihan dari apa? Dari uang iuran ya, ada kelebihan dari iuran. Ini kelebihan ini itu dikemanakan sedangkan belum terjadi akad di awal gitu ya. Kesimpulannya begitu. Atau juga bisa ditambah Ustaz, boleh nggak panitia ngambil untung dari Iya. Nah, itu. Jadi gini, panitia itu adalah muwakal yang diwakili. Jadi akadnya akad wikalah. Yang namanya akad wikalah pada dasarnya adalah dia nggak boleh ngambil keuntungan sedikit pun karena dia adalah membantu kepada muwakil. Kecuali dia harus izin dulu kepada muwakil, baru dia mendapatkan karena dia bukan akad jual beli atau akad apa gitu. Artinya harus ada murni, ada hak miliknya si muwakil. Nah, dari sini barakallahu fiik, ketika ada kelebihan dari uang iuran itu harus disampaikan ke pihak muwakil. Dalam artian ini untuk operasional. Dan itu lebih bagus. Kecuali kalau sudah ada uruf. Al-urfu masyruton kal urfi al-urfu masyruton kal lafzi masyruton. Kalau uruf yang ada di situ itu sudah menjadi populer kalau ada kelebihan untuk operasional, maka uruf tadi sekedudukan dengan pelafatan yang itu sudah disyaratkan gitu. Tapi kalau urufnya nggak jelas, ya tetap bagaimanapun harus kelebihan tadi dikembalikan kepada orang yang berkorban yang berserikat tadi. Nah, makanya harus disampaikan dulu kepada si pihak
yang kurban ini ada lebih sekian. Karena sebagai wikala aja, wikalanya membantu kamu untuk membelikan, berarti ini lebihnya yang kita kembalikan. Baru setelah itu ya udah, ini untuk apa nih, untuk antum upah nyarinya ya sudah. Kalau antum sebagai wikala, makanya kalau antum memang pengen minta opa ya sampaikan aja, Pak, nyariin apa sapi itu melarat, Pak, kayak opa aku. Nah itu nyampaikan tuh lebih bagus gitu loh, bukan operasional ya untuk kurul, bukan, ini operasional untuk mencari sapi gitu. Baru mencari hewan kurban. Iya, makanya harus dijelaskan di akadnya itu. Nah, jadi dari situ dia nggak boleh diem-diem kemudian dimasukkan di sakunya dia. Nah, posisi yang kedua adalah permasalahan dia ngambil keuntungan. Jadi ada di fikih itu ada pembahasan begini. Muwakil dengan muwakal itu akadnya wikalah, dia nggak boleh ngambil keuntungan dari muwakil. Karena sejatinya kayak gini, ini sering terjadi. Ana mewakilkan antum, tolong deh beliin sapi. Ternyata saya punya sapi sendiri. Lalu saya beliin ke saya gitu kan. Paham ya? Iya. Ini rame di jumhur ahli ilmu nggak boleh kayak gini. Karena sejatinya adalah ada pembeli, ada penjual. Ini nggak ada penjual nih, antara muwakil dengan muwakal aja gitu loh. Nah cuma nggak bolehnya ini apa ilahnya? Ada mengatakan ilahnya adalah tuhma, tuduhan. Tahu tuduhan nggak? Tuduhannya begini. Dinaikkan harganya. Ya ada tuduhan lah. Ya kambingnya dia sendiri, sapinya dia sendiri. Contoh saya ini donatur nih. Tolong Pak Padrimin, tolong cariin kambing, cari sapi. Ana punya kambing nih. Nah, antum nggak ngomong ke ana, nggak ngomong. Ya. Tapi antum punya sapi, antum belinya sapinya antum sendiri. Ya kan? Nah, ini nggak boleh menurut jumhur. Karena apa? Karena ini berarti kan nggak ada pembeli dan nggak ada penjual. Yang ada hanya muwakil dan muwakalnya. Gitu. Jadi mana pembelinya, mana penjualnya? Antum pembeli dan antum juga penjual, kan lucu. Paham nggak? Nah ini nggak boleh. Nah ada yang mengatakan ilahnya adalah tuhma, tertuduh nanti. Kalau ilahnya tertuduh, berarti anu sampaikan aja ke saya, Ustadz, ini kambing saya, sapi saya, boleh nggak? Ini yang kujual harganya begini, nah normal begini. Nah ini ada mengatakan boleh, tapi ada yang mengatakan tetap nggak boleh. Karena apa? Karena Anda pembeli, ada penjual. Ini bagusnya dijauhi aja gitu. Terakhir ini terjadi di beberapa masjid atau musola sebagai apa namanya tuh, bukan panitia ya istilahnya, panitia sih memang, panitia kurban. Nah sebaiknya untuk pengadaan hewan kurban nih, misalnya gini, ana nih panitia masjid A misalnya, ana panitia masjid A, kemudian ana juga pengadaan di sana panitia kurban. Nah lebih baiknya pengadaan kurban orang lain atau dari pihak takmir sendiri? Takmir sendiri itu yang bikin pengadaan, Ustaz. Pengadaan itu menjual gitu. Ya, menjual itu kan. Mereka mencari, menjual segala macam. Sebentar, sekarang gini. Bahasa menjual itu gini loh. Antum tuh punya barang apa enggak, atau makelar? Kayaknya makelar, di sini banyak Nah makelar, iya. Makelar ya. Jadi jatuhnya ke makelar kan, makelar. Sekarang gini, ana mau cari kambing nih, mau kurban nih. Atau sudah bikin siapa yang apa jenenge? Mau kurban, ngomong aja ke saya. Nah, ini harus diperjelas. Antum ini makelar atau wakil? Wakil saya. Biar ana tuh tahu kamu itu kalau makelar berarti kan ada untung gitu kan. Iya. Atau kamu tuh wakil saya kan gitu. Nah, kalau antum makelar berarti kan ada keuntungan yang antum ambil gitu loh. Nah berarti kalau begitu keadaannya, berarti ana yang membeli, berarti ana harus tahu. Kalau antum makelar loh ya, berarti ana harus tahu barangnya, ini harganya berapa, dan akadnya antum dengan makelar itu apa. Karena akad makelar harus dua surah. Surah pertama adalah, ya wes pokoknya aku cariin apa namanya sapi. Antum minta upah berapa ini, minta keuntungan berapa, kan harus jelas di depan. Ini kan kalau nggak jelas semuanya repot. Kalau jadi makelar loh maksudnya.
Ya, saya bilang boleh panitia itu menjadi makelar, ya kan? Tapi ya harus jelas di depan. Untungnya berapa gitu? Iya ya berapa, harganya aslinya berapa, anunya berapa, kamu dapat keuntungan berapa, ini kan harus jelas di depan. Kayak gini sekarang akadnya. Saya bilang kamu, saya pokoknya carikan sapi. Ayo bukan cari, saya harus lihat dong anak wong atuh makelar kok jadi saya. Atuh kan wakil anak lah. Berarti antum ya. Saya butuh sapi. Saya butuh sapi gitu kan. Bobot sekian. Main bobot sekian gitu kan. Berapa anunya. Terus selebihnya nanti untuk antum. Kan harus jelas di depan. Nah, masalahnya antum jadi makelar tapi saya pembeli nggak tahu barang saya. Nggak tahu barang yang saya mau beli lagi mana nanti. Akan terjadi horor nggak jelas. Iya, yang terjadi di masyarakat segini, Sat. Takmir mengadakan sapi A sekian, sapi B sekian. Nah, kita sudah mensurvei sapinya di tempat tersebut dan kita ngasih DP nih ke penjual sapinya. Dan kita mengkolek fulus dari jamaah, Sat. Nah, yang ini boleh nggak naikin harga atau gimana, Sat? Start antum DP ke dia uangnya siapa? Uangnya ini, uangnya kita dulu, Sat. Uangnya antum. Berarti antum beli sudah ini. Iya kayaknya, iya beli. DP kan beli. Iya, Sat. Berarti antum beli sama ini. Harganya taruhlah 20 juta lah, 20 juta. Antum DP 5 juta. Berarti ini transaksinya antum kan? Baik. Berarti ini miliknya antum. Kalau antum jual ke Jamaah lah. jamaah. Kamu jual kan? Harganya 25 juta. Gak apa-apa lahnya antum. Tapi antum jangan menjadi mewakilnya donasi. Oh, donatur. Jadi waktunya jamaah ya, Sat? Iya. Terpisah tadi. Iya. Antum jangan menjadi muakalnya. Antum nanti kalau jadi muakalnya, antum pembeli, antum menjual. Ada kasus itu juga, Sat. Ini pembeli nih, ini jamaah, pembeli, penjual. Jamaah, pembeli, penjual. Nah, yang pembelinya ini minjem duit dulu sih. Jadi bukan duitnya dia, Sat. Dia minjem duit dulu sama Siapa? si Fulan, si Fulan. Jadi duit si Fulan dulu dipakai beli sapi ini. Baru dijual ke jamaah. Boleh nggak, Sat? Nah, urusannya nggak apa-apa. Ana utang sama antum untuk pulaan. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Nggak ada masalah. Tak beli kambing, sapi, utang 2 juta utang. Nanti saya jual ke orang lain nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Yang penting antum jangan jadi muwakil, jadi muakalnya pembeli dan penjual. DKM meliputi penjual juga gimana gitu ya? Ya repot, jangan gitu nanti malah repot. Iya. Syukuran, Sat, mudah-mudahan tercerahkan nih. Saruji ada teman lagi? Cukup ya? Cukup bisa Allah. Cukup. Kita pulang dulu kayaknya. Iya. Jangan ngantuk banget. Ya. Ayo, Assalamualaikum, Sat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.